Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajriati Yasani, Prodi S1 Farmasi angkatan 2019 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan logam dan hidrogen. Kekuatan ikatan logam dipengaruhi oleh satu, jari-jari atom. Makin besar jari-jari atom menyebabkan ikatan logam semakin lemah. 2. Jumlah elektron valensi. Makin banyak elektron valensinya, ikatan logam semakin kuat. 3. Jenis elektron sp atau p. Logam s ikatannya paling lemah, dan logam blok b ikatan paling kuat. Sudah. Daya tarik akan tarik semakin kuat. Contoh ikatan logam pada unsur transisi adalah Ag, Fe, Cu, dan lain-lain. Bila atom Li menggunakan elektron valensinya, maka resonansi pasangan ikatan Li terjadi secara serentak di dalam kristalnya. Reaksi air penghasil gas hidrogen dan hidroksida serta cukup panas. Reaksivitas terhadap air dingin semakin bertambah besar dengan bertambahnya nomor logam dalam kristal logam. Jika listrik dialirkan melalui logam, elektron valensi logam akan membawa muatan listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah, sehingga terjadi aliran listrik dalam logam. 3. Penghantar panas yang baik. Sama halnya dengan gaya antar listrik. Gaya antar panas juga disebabkan adanya elektron yang dapat bergerak dengan bebas. Jika bagian tertentu dipanaskan, maka elektron pada bagian logam tersebut akan menerima sejumlah elektron energi, sehingga energi kinetis bertambah membuat gerakan makin cepat. Elektron yang bergerak cepat tersebut menyerahkan sebagian energi kinetisnya pada elektron lain, sehingga seluruh bagian logam menjadi panas yang baik suhunya. Dalam golongan tertentu, teori awan atau lautan elektron pada ikatan logam itu didefinisikan sebagai gaya tarik atau muatan positif dari ion-ion logam atau kation logam dengan muatan negatif yang berbentuk elektron valensi dari atom logam. Jadi logam yang memiliki elektron valensi yang lebih banyak akan menghasilkan kation dengan muatan positif yang lebih besar, dengan awal jumlah elektron yang lebih banyak atau lebih rapat. Berdasarkan unsur penyusunnya, ikatan logam terbagi dua, yaitu 1. Ikatan logam antar unsur sejenis.
Misalnya, ikatan antara unsur litium dengan unsur litium yang lainnya. 2. Ikatan logam antar unsur yang berbeda jenis atau alloy. Bahan-bahan logam yang bukan hanya dibuat dari satu jenis unsur-unsur logam, tetapi lebih dicampur untuk ditambah dengan unsur-unsur lain disebut alloy, atau sering disebut lakur atau paduan. Misalnya logam baja stainless steel yang terdiri dari logam besi 72%, logam krom 18%, dan logam nikel 8%. Hal ini menyebabkan atom-atom tidak memiliki kebebasan untuk bergerak. Pada umumnya, logam suhu kamar berwujud padat, kecuali raksa atau Hg yang berwujud cair. 6. Mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Di permukaan energi dalam jumlah yang besar untuk memutuskan ikatan logam yang sangat kuat pada atom-atom logam, sehingga adanya ikatan yang sangat kuat ini menyebabkan memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. 7. Memberi efek fotoristik dan efek fermionik. Apabila elektron bebas pada ikatan logam memperoleh energi yang cukup dari luar, maka akan dapat menyebabkan terlepasnya elektron pada permukaan logam tersebut. Jika energi yang dapat berasal dari bekas cahaya, maka disebut efek fotolistrik. Tetapi jika dari pemanasan, maka disebut efek terminotik. Berdasarkan golongannya, ikatan logam dapat diklasifikasikan menjadi ikatan logam pada logam golongan pertama, ikatan logam golongan transisi, ikatan logam pada logam golongannya utama. Ikatan logam pada unsur golongan utama relatif lemah dibandingkan dengan unsur golongan transisi. Contohnya, kristal besi lebih kuat dibandingkan kristal logam magnesium. Ikatan logam pada logam golongan transisi. Logam transisi cenderung memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Alasannya adalah logam transisi dapat melibatkan elektron 3D yang ada dalam kondisi B-lokalisasi seperti elektron pada 4s. Yang lebih banyak elektron yang dapat terlibat, kecenderungan daya tarik akan tarik semakin kuat. Contoh 4. Metode elektron bebas. Pada tahap awal berkembangnya teori logam, terutama karena adanya sifat penghantar listrik, telah diserahkan suatu model ikatan logam yang didasarkan pada adanya elektron bebas dalam tarik beraturan. Ion logam positif. Elektron dianggap bergerak dengan bebas mengikuti statistika klasik di seluruh zat padat
molekul gas kestabilan logam terbentuk akibat dari tarikan ion positif dan gas elektron. Pendekatan ini pertama kali disarankan oleh Duren dan diperluaskan oleh Lorentz. Contoh ikatan hidrogen. Air sebagai dasar kehidupan disatukan dengan ikatan hidrogen, gaya tarik antara molekul polar yang mengandung hidrogen dengan pasangan elektron bebas dari molekul oksigen. Pada ikatan polar, setiap atom hidrogen bermuatan positif sehingga dapat menarik elektron. Ikatan hidrogen menyebabkan titik didih dan titik leleh air tinggi bila dibandingkan oleh molekul lain yang kecil tapi molekulnya nonpolar. Banyak organik karboksilat asam membentuk ikatan hidrogen dalam keadaan padat. Beberapa gugus hidroksil memberikan banyak kesempatan untuk ikatan hidrogen yang mengarah pada vikositas tinggi. Zat-zat seperti gliserin dan sirup gula. Senyawa logam. Logam alkali mempunyai beberapa sifat fisik, antara lain semuanya lunak, putih mengkilap, dan mudah dipotong. Jika logam tersebut dibiarkan di udara terbuka, maka permukaannya akan menjadi kusam. Karena logam tersebut mudah bereaksi dengan air atau oksigen dan biasanya disimpan dalam minyak tanah bersamaan nomor atom, maka tingkat kelunakannya juga semakin bertambah. Tingkat kelunakan logam alkali makin bertambah sesuai dengan bertambahnya nomor atom logam tersebut. Sifat kimia logam alkali tanah dapat diamati antara lain dari reaksi terhadap air. Reaksi air penghasil gas hidrogen dan hidroksida serta cukup panas. Itulah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.